Malik rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabus salati, kitab tentang salat. Ta'rifus salati lughatan, definisi salat pada bahasa. Ad-du'a'u, yaitu doa. Wakila, dan satu pendapat, ad-du'a'u bi khairin, yaitu doa dengan kebaikan. Wa syar'an, dan menurut syariat. Aqwalun, yaitu ucapan-ucapan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslimi, dan ditutup dengan salam. Ghaliban, pada kebiasaan. Quyudut ta'rifi, batasan-batasan definisi. Qauluhu, perkataannya musannif, ghaliban, pada kebiasaan. Kharaja bihi, keluar dengannya lafaz ghaliban. Annahu, bahwasanya. Qad takunus salatu kattali, terkadang jadilah salat itu kattali, seperti yang akan datang. Yang pertama, aqwalan la af'alan, ucapan-ucapan, tidak perbuatan-perbuatan. Ka salatil janazati, seperti salat janazah. Wa salatil marbuti, dan salat orang yang terikat. Wal maridil ladzi yujri, dan orang yang sakit yang melaksanakan, alladzi yujri, yang melaksanakan arkanas salati, akan rukun-rukun salat. Ala qalbihi, pada hatinya. Yang kedua, af'alan la aqwalan, perbuatan-perbuatan, la aqwalan, tidak ucapan-ucapan. Ka salatil akhrasi, seperti salat orang yang bisu. La af'alan, ketiga, tidak perbuatan-perbuatan, wala aqwalan, dan tidak ucapan-ucapan. Ka salatil akhrasil marbuti, seperti salat orang yang bisu, al marbuti, yang terikat. Insyaallah paham jelas. Menurut definisi, menurut bahasa, artinya doa. Menurut istilah syariat, perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Mubtatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir. Wa mukhtatamatun bit taslimi ghaliban, dan ditutup dengan salam, ghaliban, pada kebiasaan. Biasanya sembahyang itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan
salam pada kebiasaan biasanya toh. Kemudian ada di sana kata ghaliban. Qauluhu ghaliban kharaja bihi annahu qad takunu shalah katali. Keluar dengan kebiasaan itu terkadang jadilah sembahyang itu seperti yang akan datang. Yang pertama aqwalan la af'alan. Ada salat itu hanya berupa ucapan-ucapan tanpa ada perbuatan. Kasalatil janazati, seperti salat jenazah. Ya kah? Ada rukuk lah. Ada. Salat jenazah ada rukuk, ada perbuatannya, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada. Yang ada dimulai takbir diakhiri dengan salam. Wa salatil marbuti, dan salat orang yang terikat. Ada kau bergerak, sujud kada kawa, rukuk kada kawa, tapi tetap wajib sembahyang. Yang ada berarti hanya ucapan. Wal maridil ladzi yujri arkanas shalah ala qalbihi, dan orang yang sakit yang hanya bisa melaksanakan salat rukun-rukunnya ada di hati aja lagi. Kada kawa kayak apa bergerak? Ada kau bergerak lagi orangnya, tapi tetap wajib salat selama akal masih berfungsi. Yang kedua ada af'alan aqwalan ka salatil akhras, ada hanya berupa perbuatan-perbuatan tanpa ada ucapan-ucapan seperti salat orang yang bisu. Bergerak saja kawa. Muntung ada kawa berucap. Yang ketiga la af'alan wal aqwalan, tidak perbuatan dan tidak ucapan ka salatil akhras al marbut, seperti salatnya orang yang bisu tapi dalam keadaan terikat bisu. Kalau kau pandai terikat kada kau bergerak, tapi tetap wajib sembahyang. Fadlus salati, keutamaan salat. Hiyar ruknus sani, bermula dia salat. Ar-ruknus tsani, yaitu rukun kedua. Min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam. Wahia, bermula dia. Umudud dini, yaitu tiang agama. Wa fadluha, dan bermula keutamaannya salat. Azimun, yaitu besar. Kama waradat bihil ayatul qur'aniyatu, sebagaimana datang bihi dengan nyama al ayatul qur'aniyatu, oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Wal ahaditsun nabawiyatu, dan hadis-hadis Nabi. Min dalika, sebahagian daripada demikian itu, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingatku. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa aqimis salata tarafain nahari, dan dirikanlah salat pada dua tepi siang. Wa zulafam minal laili, dan bagian permulaan daripada malam. Wa zulafam minal laili, dan bagian permulaan daripada malam. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyiati, yaitu menghapus akan keburukan-keburukan. Dzalika, bermula demikian itu, dzikra, yaitu peringatan, lidzakirina, bagi orang-orang yang ingat kepada Allah.
Terus wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, dan bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama, apabila berdiri oleh dia, fi sholati, dalam salat, futihat lahul jinanu, niscaya dibukakan baginya itu hamba, al jinanu, akan surga, wa kushifa, dan disingkap, wa kushifa, dan disingkap, lahu, baginya itu hamba, al hijabu, akan hijab-hijab, bainahu wa baina rabbihi, antaranya nya hamba, wa baina rabbihi, dan antara Tuhannya, wastaqbalat hul hurul ainu, dan menyambut akannya nya hamba, al hurul ainu, oleh bidadari, ma lam yamtakhit aw yatanakha, selama tidak buang ingus, aw yatanakha, atau buang dahak. Wa inna fis salati la shifaan, sungguh dalam salat itu, la shifaan, yaitu penyembuh. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati, ju'ilat, dijadikan, qurratu aini, kesenanganku, kata Rasul Nabi nih, fis salati, dalam sembahyang. Kalau kita bila datang waktu sembahyang sakit hati, yalah, terganggu guring, terganggu manggibah, yalah. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, idza qama, apabila berdiri oleh dia, yusalli, salat oleh dia, utia, niscaya didatangkan, bidunubihi, dengan dosa-dosanya itu hamba, fawudi'at ala ra'sihi, kemudian diletakkan akan dunub tadi, akan dosa-dosa tadi, naibul fa'ilnya dunub, kemudian diletakkan akan dosa-dosa tersebut, ala ra'sihi, di atas kepalanya, tapi kita kan merasa, au ala atikihi, atau atas pundaknya, bahu, pundak lah. Fakullama, maka manakala, raka'a, rukuk oleh dia, au sajada, atau sujud oleh dia, dia hamba, tasaqatat anhu, niscaya berjatuhan oleh dunub tadi, oleh dosa-dosa tadi, anhu, daripadanya hamba. Menghapus dosa, banyaki sembahyang. Yang wajib dahulu, nah pasti. Wa qala al-ulama'u, dan berkata oleh ulama, inna salata afdalul ibadatil badaniyati, sesungguhnya salat, afdalul ibadatil badaniyati, yaitu paling afdal ibadah-ibadah badan. Fa farduha,
bermula fardunya salat, afdalul furudi yaitu paling abdal fardu, wa nafluha dan sunnahnya salat, afdalun nawafili yaitu paling abdal sunnah. Insyaallah paham je itu. Terus babu awqatis salati, bab tentang waktu-waktu salat. As-salawatul maktubatu khamsun, bermula salat yang diwajibkan, khamsun yaitu 5. Wahia bermula dia az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajru. Fajar itu subuh. Wa qad jama'aha Allah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sungguh menghimpun akannya salat yang diwajibkan tadi oleh Allah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hatainil ayataini, pada ini 2 ayat. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna, maka bertasbihlah ketika petang, wa hina tusbihuna dan ketika subuh. Maksud fa subhanallah di sini tasbih itu maksudnya sembahyang ketika petang dan ketika subuh. Walahul hamdu, dan baginya Allah alhamdu segala puji, fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Wa asyiyan, ketika malam lah. Wa hina tuzhirun, dan ketika zuhur. Wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala, aqimis salata, dirikanlah akan salat, liduluki syamsi, ketika gelincir matahari, berarti mulai zuhur dan asar, ila ghasaqil laili, sampai gelap malam, berarti maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, dan pada waktu subuh pas pukul 5. Dulu kisyamsi, tergelincir matahari, zuhur asar, ila ghasaqil laili, sampai gelap malam, maghrib isya. Wa Qur'an al-fajr, itu subuh, berarti 5. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh atau sesungguhnya subuh, kana masyhuda, yaitu disaksikan malaikat. Dua. Aqsamu awqatis salati, pembagian waktu-waktu salat.
Yankasimu waktu kulli salatin, terbahagi oleh waktu tiap-tiap salat, ila awqati sittatin, kepada 6 waktu. Wahya, bermula dia, al-awwalu, yang pertama, waktu fadilatin, yaitu waktu fadilah. Waktu sembahyang ada 6. Yang pertama waktu fadilah, ai idza shallal insanu, apabila salat oleh seseorang, fi hadzal waqti, pada ini waktu, hasala, niscaya mendapatkan oleh dia al-insan, ala fadilati awalil waqti, atas keutamaan awal waktu. Bila sembahyangnya di awal waktu, maka orang tersebut mendapatkan keutamaan salat di awal waktu. Wa yakunu dzalika, dan jadilah demikian itu, bil istighali, dengan berbimbang atau sibuk, bi asbabis salati, dengan melakukan sebab-sebab salat. Min dukhulil waqti, dari mulai masuk waktu, summal mubadarati bis salati, kemudian bersegera bis salati, untuk salat. Wa asbabus salati, bermula sebab-sebab salat, kaijabatil muadzini, seperti menjawab orang adzan, wat taharati, dan bersuci, wasatril aurati, dan menutup aurat, wantizaril jamaati, dan menunggu jamaah, wa nahwihi, dan seumpamanya. Yang pertama waktu fadilah, apabila seseorang melakukan di waktu fadilah ini, melakukan sembahyang, maka dia akan mendapatkan keutamaan salat di awal waktu. Kayak apa itu? Nah, wa yakunu dzalika bil istighal bi asbabis shalah min dukhulil waqti tsummal mubadarati bis shalah. Ketika masuk waktu, langsung melakukan sebab-sebab salat. Pahamlah? Misalnya zuhur, misalnya kita jam 12. Berarti ketika masuk jam 12, kita langsung melaksanakan sebab-sebab sembahyang. Apa itu sebab-sebab sembahyang? Kaijabatil muadzini, seperti menyahut orang adzan. Kemudian wat taharati, berwudu, atau tayammum. Wasatril aurati, kemudian bebeju, besalawar. Tapi besalawar jangan kadek. Baju nambaik, jangan baju dalam buat sembahyang. Wantizaril jamaati, kemudian menunggu jamaah. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Misalnya imbah bebeju, kemudian berjalan ke musalla atau ke masjid. Berapa jaraknya? Misalnya jaraknya terjauh sedikit 5 menit, mulai rumah ke sini 5 menit. Hitung tadi menjawab orang ajan, kemudian bersuci, berwudu, kemudian nutup aurat, misalnya baju misalnya 10 menit. Misalnya 10 menit nih. Berjalan 5 menit. Sampai ke musalla, nunggu jamaah 5 menit.
Hanya sembayangan berarti 20 menit. Bila sembahyang di waktu itu berarti kita salat di awal waktu, berarti kita mendapatkan fadilah. Sembahyang di waktu fadilah, pahamlah. Bukan berarti di awal waktu misalnya imbah ajan. Langsung imbah ajan langsung sembahyang. Kata itu ada. Maksudnya ya adalah tenggang rasanya. Waktunya tuh mulai tadi apa namanya? Kita berwudu, apalagi tadi nutup aurat, kada langsung. Jika jangan salah paham, misalnya jika menganggap salat di awal waktu itu imbah ajan, langsung sembahyang, masa di awal waktu, kada kayak itu kada. Itu apabila imbah berwudu, baju sembarangan berarti, ya lah. Buka mulai rumah ke sini buka, ya lah. Mendang aja langsung buka. Ada itu ada, ya biasa aja lah. Kemudian yang kedua waktu ikhtiyarin, waktu ikhtiar. Ai ikhtara syari'u, memilih oleh syariat. An tusallas salatu, bahwa dilaksanakan akan salat fi hadzal waqti, pada ini waktu. Illam tusalla fi waqtil fadilati, jika tidak dilaksanakan pada waktu fadilah. Ini bila kada sawat menggawi di waktu fadilah berarti waktu ikhtiar namanya. Pahala juga tapi kada mendapatkan pahala salat di awal waktu. Yang ketiga waktu jawazin, waktu jawaz. Ay yakni yajuzu an tuakhkhara salatu, boleh bahwa dilambatkan akan salat ila hadzal waqti, kepada ini waktu. Waqat yakunu bikarahatin, dan terkadang jadilah dia waktu jawaz bikarahatin, yaitu makruh, au biduni karahatin, atau tidak makruh. Ini karena waktunya berbeda-beda, zuhur, asar, maghrib, lain-lain bedanya. Lain-lain waktu jawaznya lain-lain. Karena ada mungkin ada sini pembahasannya. Keempat waktu hurmatin, waktu haram. Ay yahrumu ta'khirus salati ila hadzal waqti, haram oleh melambatkan salat ila hadzal waqti, sampai ini waktu. Li'annahu, karena sesungguhnya, sayaqa'u juz'un minha, yaitu jatuh oleh satu bagian minha, daripadanya salat, kharijal waqti, di luar waktu. Misalnya salat asar habisnya jam 3, kita sembahyang jam 3 kurang semenit, sembahyang asar. Kira-kira dalam samanit itu berarti samanit lagi habis waktu asar. Kira-kira dalam samanit itu mampukah kita melaksanakan rakaat kadakah? Mampu kada? Kada, pasti ada bagian sembahyang tuh yang keluar daripada waktu asar juga deh. Oh zuhur lah. Habis waktunya zuhur tuh jam 3. 1 menit itu pasti ada deh apa namanya di antara bagian sembahyang zuhur itu yang keluar, yang masuk waktu asar. Maka sembahyang di waktu itu hukumnya haram, tapi wajib sembahyang. Pahamlah, itu waktunya aja haram, paham? Sembahyangnya tetap wajib, jangan dianggap sembahyangnya haram atau juga mai. Yalah, ini sembahyang haram juga jam ini aja. Waktunya karena waktu haram, karena sebahagian salat itu di luar waktunya. Yang kelima waktu udhrin, waktu udzur.
ayyajuzu an tusallas salatu, boleh bahwa dilaksanakan akan salat fi hadzal waqti, pada ini waktu, lil udri, karena uzur, ka udri safari wal maradi, seperti uzur bepergian, wal maradi, dan sakit. Yalah, orang sembahyang zuhur di waktu asar, kalau musafir, kemudian orang tersebut menjamak takhir, berarti melaksanakan salat zuhur di waktu asar, itu namanya waktu uzur. Atau sebaliknya, melaksanakan salat asar di waktu zuhur, waktu uzur namanya, karena melakukan jamak apa? Takdim. Atau melaksanakan maghrib di waktu isya, berarti jamak takhir. Atau melaksanakan isya di waktu maghrib, berarti jamak takdim. Nah, itu namanya waktu uzur. Yang keenam, waktu daruratin, waktu darurat. Wa huwa akhirul waqti, bermula dia waktu darurat itu akhirul waqti, yaitu di akhir waktu. Idza zalal mani'u, apabila hilang oleh penghalang. Kahaidin, seperti haid, wa nahwihi, dan seumpamanya. Waqad baqiya minal waqti, dan sungguh tersisa daripada waktu itu, qadru takbiratin, oleh kadar membaca takbir, takbiratil ihram, oleh kadar membaca takbiratil ihram, au aksara, atau lebih. Waktu darurat itu di akhir-akhir waktu, apabila hilang oleh penghalang. Manik itu penghalang atau pencegah sembahyang, ada 6. 1 haid, 2 nifas, 3 pingsan, 4 gila, 5 kakanak belum balik, 6 kafir. Pahamlah? Ini 6 penghalang. Misalnya kayak ini. Ini kan tadi waktunya di akhir waktu, dan masih tersisa di akhir waktu tersebut untuk mengangkat takbiratul ihram. Kalau kita ngangkat Allahu Akbar, kira-kira berapa jam gitu? Berapa jam? Berapa jam? Allah, ada kata lah, ada kata Allah, biasa ulang. Ada kayak itu lah, tamu lah. Ini secara normalnya aja berapa detik ya, kira-kira takbir. Kalau orangnya ada nang cepat, Allahu Akbar, nyaikan Allah, masukkan niat, ada yang cepat langsung sepakitan langsung Allahu Akbar, belum sampai. Nah, ini ada nang kayak itu, nyaikan jangan nunggut kayak itu, jangan kisahnya Allahu Akbar. Jangan gitu, pasti ikam niatnya kada habis pada ada nang langsung sepaket kawa, bila sudah terbiasa Allahu Akbar langsung kawa. Ada dulu ulah. Ini waktunya di akhir waktu dah. Kemudian masih tersisa lagi di akhir waktu itu kadar bisa membaca Allahu Akbar. Itu namanya waktu darurat. Contoh kayak ini. Waktu asar, waktu zuhur tadi habisnya jam 3. Yalah. Misalnya babinian tuh haid. Pas hendak jam 3, kemudian berhenti darahnya. Habis berhenti, pas berhentinya tuh di ujung-ujung waktu. Nah, antara berhenti dengan habis waktu itu masih bisa seandainya kita mengangkat takbir, masih ada waktu seandainya kita mengangkat takbir. Maka ketika itu kita tetap wajib sembahyang, pahamlah. Asalnya kan haid dilarang sembahyang. Pas hendak habis waktu
ada kadar lagi, kadar kawa mengangkat takbir, habis darahnya di situ, maka ketika itu kita wajib melaksanakan sembahyang zuhur. Paham? Karena hilang dah maneknya, hilang penghalangnya deh. Paham? Walaupun karena imbah itu hanya mandi, imbah mandi misalnya berbaju segalanya, kemudian berarti sembahyangnya apabila di waktu asar, berarti sembahyang di qada. Pahamlah, kan orang haid itu kada wajib mangkada. Tapi karena ada tersisa waktu kadar mengangkat takbir di waktu zuhur itu sempat lagi di antara berhenti darah dengan habisnya waktu ada kadar mengangkat takbiratul ihram lagi. Berarti ketika itu perempuan tersebut wajib sembahyang zuhur. Berarti karena keadaan, pahamlah. Atau misalnya di waktu asar. Waktu asar itu habisnya kita anggap jam setengah 6 atau jam 6 lah. Kita kan maghrib jam 6 lewat lah. Kita anggap jam 6 habisnya, jam 6 pas supaya nyaman. Kemudian sebelum jam 6 itu samanit lagi jam 6 berhenti darah haid. Nah, berarti ketika itu dia wajib sembahyang asar. Wajib sembahyang asar dan wajib mangkada sembahyang zuhur. Jelas bah? Wajib sembahyang asar dan mangkada sembahyang zuhur. Karena sembahyang asar dan zuhur bisa dijamak. Pahamlah. Wajib melaksanakan sembahyang asar kemudian mangkada sembahyang zuhur. Keduanya wajib. Kalau inya di zuhur tadi sembahyang zuhur saja wajib dilaksanakan. Kalau di waktu asar ada waktunya, cukup mengangkat takbir bagi orang haid nih. Berhenti darahnya, maka ketika itu sesudah mandi laksanakan sembahyang asar. Seandainya waktunya kada mencukupi di waktu asar, berarti di waktu maghrib, berarti mangkada juga asarnya dikada, zuhurnya dikada. Pahamlah? Bilanya waktu asarnya kawa masih menggawi di situ, waktu asarnya tunai, berarti zuhurnya kada. Pahamlah? Atau di waktu isya. Waktu isya misalnya habisnya jam 4, misalnya jam 4. Jam 4 habis waktu isya. Misalnya jam setengah 4 berhenti darah haid. Nah, berarti karena habis mandi laksanakan sembahyang isya, kemudian wajib mangkada sembahyang maghrib. Karena maghrib dan isya bisa dijamak, pahamlah. Tuh kayak itu orang haid. Makanya waktu darurat namanya.